sebelum kita masuk dalam topik firman Tuhan Bapak Ibu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, saudara terkasih semuanya. Dalam hidup manusia Bapak Ibu, ada beberapa hal ya, yang sangat mudah untuk kita ucapkan, sangat mudah untuk kita katakan, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk kita melakukannya. Ya. Dua poin yang akan kita bahas pada saat hari ini Bapak Ibu. Apa saja? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Hal yang mudah kita ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Dua saja. Apa itu Bapak Ibu sudah terkasih? Bersyukur. Hah? Bersyukur. Bersyukur. Ada lagi? Berterima kasih. Hah? Apa? Baik. Yang saya ambil pada saat hari ini adalah bukan bersyukur, bukan juga yang lain, tapi ada dua poin boleh ditampilkan. Yang pertama adalah berjanji Bapak Ibu. Ya, kita sebagai manusia sangat mudah untuk mengucapkan janji, tapi sulit untuk kita melakukannya. Betul apa betul? Ya. Yang kedua adalah mengampuni. Ya, mengampuni adalah salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Mengampuni itu sangat sulit untuk kita lakukan Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya sudah ada kesaksian-kesaksian yang sudah disaksikan beberapa waktu yang lalu, termasuk yang saat hari ini ada duduk yang paling depan, ya. Dilanjutkan juga dengan kesaksian daripada yang saat ini tidak bersama dengan kita, mungkin mengikuti ibadah secara online. Buat yang selama bertahun-tahun mereka buat yang menyimpan rasa marah, ya, seperti yang disaksikan. Tapi puji Tuhan, semuanya boleh buat yang lepaskan, yang Bu Mary lepaskan Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tema kita pada bulan ini, bulan April, adalah mengampuni orang yang berdosa Bapak Ibu. Kita akan membahas poin yang pertama Bapak Ibu. Janji. Ya. Hal apa yang membuat manusia sering kecewa? Salah satunya itu adalah janji daripada manusia Bapak Ibu. Ketika kita berjanji sama seseorang, tapi kita tidak mau dan tidak bisa melakukan janji itu, dan otomatis mungkin saja orang yang kita janjikan itu akan merasa kecewa Bapak Ibu. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, seringkali kita lalai, ya, menunaikan apa yang menjadi janji kita. Kita lupa, bahkan kadang kita bukan hanya lupa, berpura-pura lupa dengan apa yang sudah kita janjikan Bapak Ibu. Ya. Yang lebih celakanya lagi Bapak Ibu, kita dengan sengaja melanggar janji itu. Sama manusia masih mending. Kita dengan sengaja bahkan melanggar janji kita kepada Tuhan kita. Ya, itu yang celaka Bapak Ibu. Nah, saya sedikit bersaksi Bapak Ibu. Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya didatangi oleh seorang pelanggan di bengkel saya, ya, didatangin saya, ngomong punya ngomong, ya, dia mengajak saya untuk join, ya, membangun satu perumahan di daerah Kota Baru, ya. Kamu cukup mengeluarkan modal saja katanya untuk membeli bahan dan lain-lain. Modal untuk membayar gaji karyawan saya keluar katanya. Saya pun tergiur dengan janjinya Bapak Ibu. Saya bilang janji di sini kenapa? Karena kerjasama kami ini tidak ada hitam di atas putih, ya. Hanya berdasarkan kepercayaan saja Bapak Ibu. Saya percaya sama dia, ya, saya berikan uang yang dia minta, ya. Dan janji yang dia katakan adalah hasil dari keuntungan tersebut, ya, akan dibagi dua, ya, akan dibagi dua. Saya pikir daripada lumayan juga kan, 1 bulan mendapatkan sekian, 1 bulan mendapat sekian. Alhasil Bapak Ibu, berjalan 1 tahun. Beberapa bulan dulu, beberapa bulan hampir sampai sekarang rumah sudah jadi. Tapi dia sudah berhenti dari sana. Mungkin ada beberapa hal yang tidak dia jelaskan, dia berhenti. Tapi yang saya tahu ada beberapa unit rumah yang jadi Bapak Ibu. Dan sampai sekarang apa yang dia janjikan itu belum saya dapatkan, ya, belum saya dapatkan.
Jangankan yang dia janjikan, modal saya sendiri belum balik, Bapak Ibu. Nah, itulah yang saya katakan, janji kadang bisa membuat manusia kecewa. Betul? Ya. Nah, itu kebanyakan sifat daripada manusia, Bapak Ibu. Ketika berjanji, tapi jika ada hubungannya dengan uang, ya, apalagi dengan nominal yang sangat besar, maka bisa saja dengan mudahnya orang itu akan melanggar janji-janjinya, Bapak Ibu. Apalagi itu janji sesama manusia, Bapak Ibu. Nah, janji kepada Tuhan. Kadang kita sebagai manusia, ketika dalam waktu mepet atau apa ada lagi kesesatan, kita membuat janji, membuat statement sama Tuhan. Begini nanti akan begini Tuhan. Ya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ini kesaksiannya dari saya sendiri, Bapak Ibu. Ini udah belasan tahun yang lalu, ya, belasan tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di sebuah bengkel. Saya lupa waktu itu, mungkin Pak Fahri masih ingat. Saya lupa waktu itu sudah berjemaat atau belum di gereja IHS ini. Ya. Satu kali ketika lagi kerja saya diteleponin sama Pak Fahri. Pak Fahri telepon dan mengajak untuk mengikuti seminar tentang pemberitaan nama Bapak Yahweh. Kali lagi saya lupa apakah saya sudah berjemaat di sini atau belum. Kalaupun sudah berjemaat, saya belum melayani sama sekali, Bapak Ibu, hanya menjadi jemaat yang biasa. Saya juga lupa apakah saya hadir pada waktu itu atau tidak. Yang saya ingat pasti begini, Bapak Ibu. Setelah Pak Fahri tutup menyudahi teleponnya, tutup telepon, satu hal yang menjadi doa saya waktu itu, Tuhan, andai saja ya saya bisa memiliki kebebasan dalam kebebasan waktu, ya. Artinya saya tidak bekerja sama orang seperti Pak Fahri waktu itu. Ya karena Pak Fahri yang saya tahu dari selesai sekolah, ya, tidak pernah bekerja sama orang. Betul ya Pak Fahri ya? Betul ya? Tidak pernah bekerja sama orang, ya. Saya minta kepada Tuhan, andai saja Tuhan, saya memiliki kebebasan waktu, bilang, maka ketika ada pelayanan, ya, ketika ada ibadah, ketika ada seminar, saya pasti akan ikut. Itu janji saya sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara setuju gak? Kalau saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Coba pandang kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Janji Tuhan Yesus, ya, itu berbeda dengan janji manusia. Manusia berjanji kepada sesama manusia bisa diingkari, bahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi janji Tuhan melalui firman-Nya itu ya dan amin. Janji Tuhan sepasti fajar. Amin. Amin. Apapun yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi, ya. Coba kita buka Matius 7 ayat 7. Sudah. Firman Tuhan berkata demikian, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Yang ke-8, sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapatkan. Dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Bapak Ibu. Beberapa tahun kemudian dari doa yang saya ucapkan, dari janji yang saya ucapkan, ya, Tuhan memberikan saya kebebasan waktu. Saya menjadi pelaku usaha, Bapak Ibu. Ya. Janji yang Tuhan janjikan itu iya dan amin, Bapak Ibu. Tuhan bisa mengangkat kita kapan saja. Amin. Ya. Coba kita buka Ulangan 8 ayat 1 sampai 13. Di situ adalah beberapa bagian daripada janji Tuhan. Saya mau kita baca bersama-sama. Setuju? Mari semuanya saya jemput untuk bangkit berdiri. Tidak boleh sama-sama. Ini merupakan sema iman kita yang dulu sering kita naikkan, ya. Yuk, sama-sama kita membacanya. 3, 2, 1. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu.
anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Melalui satu jalan mereka menyerang engkau, tetapi melalui 7 jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Yahweh akan memberikan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke segala usahamu, dan Dia akan memberkati engkau di negeri yang telah diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, sebagaimana Dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda buah kandunganmu, anak lembumu dengan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaanmu, dan engkau akan memberi pinjam kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Itu adalah janji-janji daripada Bapak Yahweh. Amin. Bapak Ibu. Ya. Kita terima semua janji daripada Bapak Yahweh. Amin. Ya. Tapi kita jangan lupakan apa yang menjadi perintah daripada Bapak Yahweh. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang Yahweh perintahkan kepadamu hari ini untuk kita lakukan. Ya. Kembali kepada apa yang saya saksikan tadi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus adalah sang pemegang janji. Ya. Dalam Dia tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang disayangkan Bapak Ibu, sampai pada saat hari ini, ya, apa yang saya janjikan sama Tuhan ketika saya masih bekerja sama orang belum sepenuhnya bisa saya tunaikan. Ya. Bapak Ibu, kesaksian saya ini bukan untuk ditiru ya, tapi biarlah melalui kesaksian saya ini semuanya boleh diberkati. Ya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan melakukan apa yang menjadi janji-janjinya dalam hidup kita. Ya. Dan kita seharusnya ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi manusia, orang-orang yang bisa memenuhi janji-janji kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan menjadi manusia yang tidak tahu berterima kasih. Seperti yang sering saya katakan Bapak Ibu, ketika Tuhan menjawab doa kita Bapak Ibu, ya, Tuhan menjawab doa kita dengan segala hal yang kita janjikan, ya. Tuhan menjawab doa kita, ya. Dan tetapi kita lupa dengan apa yang menjadi janji kita, ya. Seperti yang saya saksikan tadi, kesaksian saya Bapak Ibu. Mari kita belajar dari orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang Samaria yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang asing. Ya. Tuhan bertemu dengan 10 orang. Ya. 10 orang yang sakit kusta. Berteriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tuhan Yesus berkata, pergi kemana itu? Di dalam kitab suci. Ketika mereka pergi, di tengah perjalanan, sakit kusta mereka disembuhkan. Tetapi 1 dari 10 orang tersebut, hanya 1 yang mengucap syukur dan tahu berterima kasih. Ketika dia sadar bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia, ya, dari sakit kustanya, dia langsung berbalik mencari Tuhan Yesus Kristus, sujud di bawah kaki Tuhan, berterima kasih. Yang hal yang terpenting Bapak Ibu, orang sakit kusta itu yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang asing, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita ini, ya, bukan orang asing di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita ini bukan orang asing. Kita adalah anak-anak daripada Bapak Yahweh. Amin. Yang seharusnya, artinya Bapak Ibu, ya,
kita harus bisa lebih bagus, lebih baik lagi daripada orang Samaria yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang asing tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terkasih, jika saat ini ada di antara kita, ya, kita sama-sama belajar di tempat ini, Bapak Ibu, sama-sama belajar. Jika saat ini ada di antara kita yang dulu pernah berjanji sama Tuhan, seperti saya, untuk mendapatkan sesuatu, kita membuat janji sama Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkannya, ketika Tuhan menjawab doa kita melupakannya. Saat hari ini, saya harap setelah firman Tuhan ini selesai, setelah ibadah ini selesai, kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk kita menunaikan janji kita kepada Tuhan. Amin. Setuju? Ya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, mengampuni. Mengampuni, saya katakan adalah hal yang juga paling sulit dalam hidup kita. Ya. Siapa yang harus mengampuni? Ya. Siapa yang harus mengampuni dan siapa yang diampuni, Bapak Ibu? Matius 6, 14 sampai 15 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Saya kira ini adalah hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ya. Ketika kita menabur dendam, ya, kita tidak mau mengampuni. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus, Bapa Yahweh juga tidak akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Setiap orang yang berbuat jahat sama kita, Bapak Ibu, seberapa besar pun kesalahannya, ya, bagaimanapun bentuk kesalahannya, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata harus kita ampuni. Ya. Memang mudah mengatakannya, sulit untuk kita lakukan, ya, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, Bapak Ibu. Nanti di ujung akan kita bahas. Oh, nggak bisa. Dia sudah banyak berbuat salah sama saya. Dia sudah menipu saya. Ya, dia sudah membuat sakit hati saya. Dia sudah terlalu sering membuat kesalahan. Ya, ini nggak adil namanya. Mungkin saudara bisa berkata demikian, Bapak Ibu. Kalau bicara soal adil atau tidak, Bapak Yahweh itu adalah hakim yang adil. Amin. Amin. Ya. Begitu juga firman Tuhan, yaitu firman-Nya, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Jika ada yang berkata demikian, itu nggak adil. Izinkan saya bertanya lagi, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang menyakiti Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu sakit hati, ya, izinkan saya bertanya, seberapa besarkah salah atau dosanya manusia yang berbuat jahat kepada kita atau dosa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Ya. Cukup diam dalam hati, Bapak Ibu sudah terkasih, karena kita tidak tahu apa yang menjadi pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Hanya diri kita sendiri, saudara sendiri yang tahu apa yang dipelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu maha ampun, Bapak Ibu. Tuhan itu maha pemaaf. Amin. Amin. Oh, saudara mungkin bisa berkata demikian. Saya bukan malaikat. Saya juga bukan Tuhan. Saya tidak mungkin memaafkan dia. Memang betul, Bapak Ibu saudara terkasih. Saudara dan saya bukan malaikat, apalagi Tuhan, dan tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Amin. Tapi saudara dan saya punya firman Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu yang memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni dan memaafkan. Matius 18 ayat 22. Tuhan Yesus berkata, berapa kali kita harus mengampuni, Bapak Ibu? Berapa kali? 49 kali. Berapa kali, Bapak Ibu? 49 kali 10 kali. Betul ya? Mana? 70. Akhirnya tetap 490. Ya. 70 kali 7 kali, Bapak Ibu. Tapi dia berulang kali terus menyakiti saya, Pastor, Bapak.
Dia terus tidak mau berubah. Ya, mungkin ada yang berkata demikian. Saya sudah memaafkan dia, tapi terus saja dia tidak berubah, terus saja dia menyakiti. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mau katakan, jika itu adalah pasangan hidupmu, kita doakan dia, kita beri ampunan, serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan yang akan mengubah hidupnya, Tuhan yang akan mengubah hatinya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jika kita sudah doakan dia, pasangan hidup kita tidak berubah sama sekali, artinya bukan pasangan hidup kita yang harus berubah. Ya. Mungkin benar di hadapan Tuhan, tapi cara kita yang salah. Artinya Bapak Ibu, kita yang harus berubah diri kita. Amin. Haleluya. Jika itu adalah teman kita, mungkin teman kuliah, teman kerja, ya, kita tetap doakan dia, kita maafkan apa yang kesalahan dia, Bapak Ibu. Mungkin itu adalah rekan-rekan gereja, tim pelayanan, kita maafkan dia. Tetapi jika tidak berubah terus, Bapak Ibu, kita tinggalkan, kita jauhi. Amin. Jangan kita menambah dosa kita. Kita terus membenci sifat dari orang tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan sampai, coba ditampilkan, jangan sampai kepahitan dan sakit hati, Bapak Ibu, membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya. Dan jangan sampai kepahitan sakit hati yang kita alami Tuhan membuat kita tidak bisa menikmati berkat dari Bapa Yahweh. Amin. Amin. Berkat Tuhan menjadi terhambat karena kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Dan pintu-pintu berkat menjadi tertutup, Bapak Ibu. Nah, sedikit lagi kesaksian, Bapak Ibu. Ini udah lama kejadiannya. Saya pernah ribut dengan orang yang satu rumah dengan kami. Ya, kami ribut. Kenapa saya ribut? Saya sudah lama melihat karakter dia yang menurut saya itu tidak baik. Terakhir saya melihat dia kurang ajar dengan orang tua yang pada saat itu satu rumah dengan kami. Saya marah, ya. Dan hampir saja saya melakukan keringanan tangan, memukul. Tapi ada yang menjadi tempat pelampiasan saya dari tembok menjadi korban saya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu tembok yang jadi korban atau tangan saya yang menjadi korban karena kemarahan saya. Ya. Situasi seperti itu berjalan selama beberapa tahun karena waktu itu kami satu rumah, Bapak Ibu. Ya. Yang ada di dalam hati saya penuh dengan namanya kebencian, ya. Sakit hati karena hal-hal yang dia lakukan. Kebencian dan sakit hati terus dan itu terus sepanjang hari, bahkan kalau tidak di rumah, kalau di rumah, kalau bekerja yang tidak, pulang ke rumah lihat muka dia, enak rasanya dia, ya. Ya, pulang ke rumah lihat, buka pintu kamar lihat. Berjalan beberapa tahun, Bapak Ibu, dan akhirnya saya coba, Bapak Ibu, memaafkan, ya, apa yang kesalahan dia, karena itu sebenarnya bukan urusan saya, Bapak Ibu. Itu urusan dia dengan orang tua yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ya. Saya memaafkan karena saya tidak mau kepahitan yang saya simpan, ya, sakit hati yang saya simpan, itu menjadi penyakit buat diri saya, buat tubuh saya, Bapak Ibu. Saya memaafkan, saya mengampuni apa yang menjadi kelakuannya, itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Saya berpikir saya rugi, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Orang tersebut mungkin bisa tidur nyenyak, tapi saya masih satu rumah, apalagi ketemu, kepikiran tidak akan bisa tidur nyenyak, Bapak Ibu. Saya melepaskan semuanya itu. Nah, sebab firman Tuhan ada berkata demikian, Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 3 sampai 5. Nah, ini dia. Perhatikanlah, apabila saudaramu bersalah kepadamu, tegurlah dia. Dan jikalau ia bertobat, ampunilah dia.
Bahkan jika ia bersalah kepadamu 7 kali sehari, perhatikan, dan 7 kali sehari ia kembali kepadamu sambil berkata, aku bertobat, maka firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuninya. Amin. Amin. 1 hari 7 kali, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuninya. Ya. Tuhan Yesus adalah sumber teladan bagi kita. Amin. Amin. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk. Ya. Banyak hal yang Tuhan Yesus alami di sepanjang perjalanan menuju Bukit Golgota akan disalibkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan teladan. Ada beberapa hal, beberapa kata yang Tuhan Yesus katakan, namun saya hanya mengangkat dua kalimat yang Tuhan Yesus katakan yang terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 24. Ketika Tuhan sebelum mati di atas kayu salib, Tuhan berkata, mana? Ayat yang paling bawah. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan untuk memakai jubahnya mereka pun membuang bumi. Ampunilah mereka. Ya. Tuhan Yesus dicemooh di sepanjang perjalanan. Ya. Salibkan dia. Ya. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dicambuk. Tapi Tuhan Yesus waktu itu tetap manusia, menjadi manusia, Bapak Ibu. Dia memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni setiap orang yang berbuat salah, berbuat tidak baik, tidak menyenangkan kepada kita, Bapak Ibu. Saya rasa untuk hal yang kita alami di bumi ini, ya, mungkin kita difitnah, mungkin kita dibohongi, mungkin kita dikhianati. Semua hal yang kita alami di dunia ini, Tuhan Yesus sudah alami. Yang Tuhan Yesus sudah nanggung setiap hal yang kita alami di atas kayu salib. Amin. Amin. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Ya. Amin. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yohanes 13 ayat 30. Ya, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ya. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia yang disalibkan di atas kayu salib. Artinya, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, setiap dosa dan pelanggaran kita sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Setiap hal-hal yang kita alami yang tidak baik, yang membuat kita kepahitan, membuat kita menyimpan sakit hati, membuat kita membenci, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib, Bapak Ibu. Amin. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah ampuni kita jauh sebelum kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kepada setiap orang yang pernah menyakiti kita, membuat kita kecewa, kepahitan, kita harus memberi pengampunan juga. Sama seperti Tuhan telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Amin. Amin. Nah, untuk 2 poin yang di atas tadi, Bapak Ibu, berjanji atau janji dan mengampuni adalah hal yang sangat sulit untuk manusia lakukan. Ya. Mudah untuk mengucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan, saya mau katakan, bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita pasti bisa melakukannya. Amin. Amin. Dan saya harap setelah ini selesai, jika masih ada hal yang mengganjal di hati kita, ya, membuat kita kepahitan, Bapak Ibu, mari kita lepaskan semuanya. Kita serahkan sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, Bapak Ibu. 2 hal yang terpenting, kita bisa, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, menjadi pemegang janji. Amin. Dan juga Maha Pengampun. Dan kita harus menjadi teladan bagi sesama hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.